Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersyan Gani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi perpajakan kelas 11. Sebelumnya, apa kalian tahu dari mana subsidi pemerintah seperti LPG dan BBM, listrik, terus kayak sekolah gratis, terus seperti kayak kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, serta kartu Indonesia Sejahtera. Dan bagaimana caranya pemerintah itu bisa membayar gaji PNS? Kemudian, untuk membangun infrastruktur jalan tol itu, dananya dari mana sih? Dan bagaimana caranya pemerintah itu memberikan bantuan BLT kepada masyarakat desa? Apa kalian tahu semua dana itu dari mana? Iya, benar sekali. Semua dana tersebut dibayarkan pemerintah melalui pendapatan negara, yaitu perpajakan. Berasal dari pajak. Di sini Ibu akan memperlihatkan postur anggaran RAPBN 2019. Di sini ada pendapatan negara, serta ada belanja negara. Pada pendapatan negara ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada penerimaan perpajakan, ada PNBP, serta ada hibah. Dan dana pendapatan negara yang paling besar adalah dari penerimaan perpajakan. Jadi, pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. Di sini ada ciri-ciri pajak. Yang pertama yaitu pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena pajak berbeda dengan retribusi. Dan yang terakhir adalah pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kemudian di sini ada unsur pajak. Yang pertama adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu kita ketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak itu berbeda-beda. Bahkan, tidak semua subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak. Yang kedua adalah objek pajak, yaitu sesuatu yang dikenakan pajak, kayak misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan, kekayaan, dan kendaraan. Dan unsur yang terakhir adalah tarif pajak, yaitu ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, seperti contoh untuk pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kedua adalah fungsi mengatur, yaitu pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, seperti contoh untuk meningkatkan UMKM, memberikan keringanan beban pajak. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas, yaitu digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian agar dapat dikendalikan, seperti contohnya kayak menaikkan biaya impor ketika rupiah terdepresiasi. Dan yang terakhir adalah fungsi redistribusi. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, seperti contoh pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, kemudian ada syarat pemungutan pajak. Syarat yang pertama adalah syarat keadilan. Syarat yang kedua itu syarat yuridis. Syarat yang ketiga adalah syarat ekonomi. Yang keempat syarat finansial. Dan yang terakhir adalah syarat sederhanaan. Nah, pada sistem pemungutan pajak terdapat 3, yaitu adalah official assessment system, ada withholding system, dan ada self-assessment system. Yang pertama adalah official assessment system dengan ciri-ciri yaitu wewenang untuk menentukan besar pajak yang terhutang pada fiskus. Yang kedua ada wajib pajak bersifat pasif, kemudian utang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua ada withholding system dengan ciri-ciri yaitu pada withholding system besar pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus pemberi kerja. Dan yang kedua, sebagai bukti pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah self-assessment system dengan ciri-ciri yang pertama yaitu wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya. Dan yang terakhir, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Kemudian ada asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efficiency.
Yang pertama yaitu asset equity, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Terus yang kedua adalah asas certainty, di mana semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum. Yang ketiga yaitu asas convenience of payment, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, yaitu kayak pada saat wajib pajaknya itu menerima penghasilannya atau saat wajib pajak itu menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah asas efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai pajaknya itu lebih besar daripada penghasilan ataupun pendapatannya. Nah, di sini juga ada asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisili, yang kedua ada asas sumber, dan yang ketiga ada asas kebangsaan. Nah, pada asas domisili, pemungutan pajak dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan domisili tempat tinggal masing-masing. Kayak gitu. Nggak peduli dari mana pendapat yang didapatkan, baik dari luar ataupun dalam negeri. Kayak misalnya masyarakat lokal, masyarakat asing yang menetap di Indonesia, dia itu wajib untuk menyetorkan pajak kepada pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah asas sumber, di mana perlakuan pemungutan pajak disesuaikan dengan negara tempat sumber pendapatan Anda didapatkan. Kayak misalnya ada orang luar negeri yang dia itu menanam saham di Indonesia. Nah, dia itu wajib untuk menyetorkan menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga adalah asas kebangsaan. Pada asas kebangsaan diartikan sebagai kewajiban setiap warga negara untuk tetap menyetorkan pajak kepada negara meskipun sedang berada di luar negeri karena suatu kepentingan tertentu. Kayak misalnya ada masyarakat Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia atau sebagai TKI selama kontrak 1 tahun. Maka selama dia 1 tahun di Saudi Arabia tersebut, dia tetap wajib untuk menyetorkan pajak kepada pemerintah Indonesia, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.